masih soal studi kasus, kali ini kita akan melihat gimana talent mapping ini bisa membantu seseorang untuk memilih fokus di karirnya. Tentunya dengan talent mapping ya. Check it out! Jadi, teman kita yang satu ini adalah seorang dokter muda, laki-laki, yang pengen memilih spesialisasinya, namanya Dr. Rio. 3 tahun lalu dia sudah mengambil momen pengambilan sumpah dokter dan sudah menjalankan tugas sebagai dokter umum, dan sejauh ini ia merasa semua sudah berjalan dengan baik-baik saja. Nah, ini saatnya dia untuk memulai perjalanan selanjutnya untuk menjadi dokter spesialis. Persoalannya, dia ini mempertimbangkan untuk mengambil pendidikan dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis kandungan. Ada juga saran dari temannya untuk dia mengambil spesialis anak. Sebenarnya dia sih cukup terbuka ya atas saran dan masukan dari orang lain. Nah, makanya dia ini pengen melakukan assessment talent mapping untuk memperoleh informasi dan dasar pertimbangan yang bisa membantu dia mengambil keputusan spesialisasi mana yang akan diambil. Ini tentunya berkaitan ya dengan komposisi bakat dan kekuatan yang dimiliki oleh Dr. Rio. Lalu apakah ada bakat-bakat yang menjadi pembeda nih untuk Dr. Rio mengambil 3 pilihan spesialisasi tersebut. Yuk kita lihat gimana talent mapping ini bisa membantu Dr. Rio untuk memilih spesialisasinya. Oke, jadi pertama-tama kita akan melihat urutan bakat dari Dr. Rio. Kita akan fokus di 7 urutan bakat terkuat. Yang pertama adalah relator. Relator ini adalah pribadi yang senang berinteraksi dengan orang yang sudah dikenal baik, suka menjalin persahabatan dan kedekatan, lalu secara alami akan memperhatikan hubungan yang sudah dibangun ya dengan orang lain, dan semakin berjalan panjang akan menciptakan produktivitas. Lalu yang kedua ada bakat harmoni. Harmoni adalah pribadi yang ingin bisa selaras dalam satu tim, selalu memperhatikan interaksi di tim dan peka terhadap potensi konflik. Tidak suka ada konflik di dalam sebuah kelompok. Lalu juga ada connectedness, yaitu pribadi yang meyakini segala sesuatu dalam hidup itu berkaitan dan memiliki makna. Dr. Rio ini merasa kalau segala sesuatu itu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri, sehingga menghadirkan sikap bijak, tidak mudah mengeluh, lalu menerima hidup apa adanya, menjalani kehidupan dengan kedewasaan. Lalu ada bakat empati, yaitu pribadi yang peka, mudah memahami perasaan orang lain, lalu juga bisa merasakan seolah-olah mengalami sendiri seperti itu. Bisa membayangkan apa yang terjadi dengan perasaan orang lain, jadi terdorong untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan apa yang dirasakan orang tersebut. Lalu ada bakat maximizer, yang mana Dr. Rio ini adalah pribadi yang perfeksionis, khususnya tentang hasil, pengen memiliki atau menciptakan sesuatu yang sempurna, gak cuman yang oke aja, gak cuman yang sekedar bagus, tapi pengennya jadi hebat, cetar, wow. Terus juga ada bakat achiever, yaitu pribadi yang bekerja keras, punya banyak stamina, suka menyelesaikan banyak hal dalam rentang waktu tertentu, jadi seperti multitasking seperti itu ya. Lalu juga ada bakat responsibility, yaitu seorang pribadi yang merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah disanggupi untuk dilakukan, tanggung jawabnya tinggi seperti itu. Nah, terus juga ada bakat-bakat lemah yang mungkin akan terasa ya, apalagi ketika memilih karir yang sedang dipilih ini ya, di antara 3 pilihan tersebut. Misalnya nih, bakat lemah ada ideation, jadi mungkin terasanya adalah tidak langsung muncul ya ide-ide baru, tapi biasanya perlu mencari
ide lewat berbagai hal, mencari referensi dari luar, terasanya seperti itu. Lalu ada self assurance, mungkin yang terasa adalah ya tidak yakin dengan diri sendiri, dengan keputusan yang sudah dibuat. Lalu juga uh, lemah di bakat restoratif. Jadi mungkin yang terasa adalah tidak secara alami mengenali masalah, lalu juga tidak secara alami langsung mencari solusi untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Jadi perlu menggunakan bakat lain nih untuk menemukan solusi. Terus juga agak lemah di bakat communication, jadi ya mungkin yang terasa adalah tidak menikmati perbincangan yang panjang-panjang. Kalaupun harus berbicara panjang, biasanya kata-katanya tidak terstruktur. Terus juga ada bakat positivity nih ya agak lemah. Bisa jadi terasa sebagai pribadi yang serius, seperti itu. Nah, dari 34 urutan bakat ini kita bisa lihat ya di peta bakatnya. Peta bakatnya ini yang warna merah itu adalah yang kuat ya dari urutan bakat di atas, lalu yang kuning itu bakat pendukung, lalu yang putih itu netral, abu-abu dan hitam itu yang lemah. Yang warna merah dan kuning banyak berkumpul di influencing dan juga di relating, yang mana menghasilkan profil produktif seorang influencer. Jadi influencer ini itu adalah sosok yang ekspresif, mudah terhubung dengan orang lain, lalu bisa mempengaruhi orang lain baik secara personal maupun secara massal, seperti itu ya. Yang mana ya seorang influencer seperti namanya ya perlu menjelajah dunia dimana banyak interaksi manusianya, lalu juga perlu untuk fokus pada pesan apa yang ingin disampaikan, audiensnya yang tepat itu seperti apa, yang membutuhkan Dokter Rio nih sebagai sesosok dokter seperti itu. Apalagi kali ini dihadapkan pada pilihan penyakit dalam, kandungan, dan spesialis. Dari 3 itu manakah yang cocok dengan profil produktif influencer? Kita lanjut dulu di Strength Cluster Map. Oke, jadi di Strength Cluster Map ini, jadi kita bisa melihat aktivitas mana, potensi kekuatan mana yang bersumber dari bakat maupun minat dan pengalaman. Jadi di sini ya, yang berwarna merah dan kuning itu yang kuat, sama seperti tadi ya, yang netral itu putih, hitam dan abu-abu itu yang tidak dominan. Di sini banyak PSP, potensi bersumber bakat ini di bagian surfing, yang mana ini sangat sejalan dengan minat dan pengalamannya. Jadi bakat juga kuat, minat dan pengalamannya juga kuat, seperti itu. Jadi surfing ini adalah aktivitas otak kanan bawah, aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain dalam rangka melayani. Lalu juga nih banyak juga PSS atau potensi bersumber dari minat atau pengalaman, ya sudah sering dilakukan oleh Dr. Rio misalnya. Ini di bagian surfing ini kuat. Lalu juga di bagian headman ada beberapa ini dalam rangka mempengaruhi orang lain ya. Terus juga di bagian networking juga sangat banyak ini yang warna merah dan kuning seperti itu. Di bagian thinking juga ada warna kuningnya, lalu juga ada di bagian reasoning seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ngomongin pilihan profesinya. Apakah mau ambil spesialis penyakit dalam, kandungan, atau spesialis anak? Kalau misalnya dari saya sendiri sebagai praktisi talent mapping melihat hasil talent mapping assessment Dr. Rio, sebenarnya sama-sama punya kesempatan, punya potensi di 3 profesi tersebut. Kebetulan di sini Dr. Rio juga ada bakat learner dan input, yang mana nanti tinggal diarahkan ingin fokus ke satu bidang yang mana gitu. Tapi karena dengan
hasil talent mapping ini ya yang bisa mengidentifikasi bahwa profil produktifnya Dr. Rio ini adalah seorang influencer. Banyak potensi ya bersumber dari bakat dan minat dan pengalaman di bagian ini ya, networking, surfing seperti itu ya. Saran dari saya yang mungkin sangat optimal untuk memanfaatkan bakat kuat Dr. Rio ini adalah dokter kandungan. Karena apa? Karena dokter kandungan kan ya tidak hanya berhubungan dengan ibunya saja, calon ibunya saja, tetapi juga suaminya. Nah, ada bakat harmoni yang kuat nih untuk bisa mengharmonisasi antara suami dan istri. Ada juga bakat includer di sini yang bisa melibatkan suami ya untuk bisa menjadi suami siaga, ayah siaga untuk istrinya yang mau melahirkan. Di sini juga bakat empatinya juga tinggi, sangat bisa berempati dengan apa-apa yang terjadi ketika masa kehamilan. Lalu juga ada adaptability untuk berjaga-jaga pada situasi yang mendadak seperti itu ya. Lalu juga di sini ada maximizer yang mana ya mungkin Dr. Rio ini akan punya standar-standar tertentu, misalnya ya standar bahwa ibu yang penting sehat dan bahagia ya, apakah itu mau lahir per vaginam atau mau sesar. Mungkin Dr. Rio ini nanti akan punya standar-standar tersendiri nih mengenai ini gitu, tapi ya harapannya tetap berorientasi pada kebutuhan pasiennya ya sebagai dokter ya gitu. Ini dengan bakat kuat yang ada akan sangat optimal untuk Dr. Rio mengambil profesi spesialis dokter kandungan. Kenapa tidak spesialis anak? Mungkin karena saya melihatnya ini positivity-nya lemah, yang mana kalau berhubungan dengan anak ya mungkin terlalu terkesan serius ya, lalu juga ideation juga lemah, yang mana sebenarnya kan ketika menjadi dokter spesialis anak ya akan berhubungan dengan anaknya juga, butuh ide-ide juga untuk men-engage anak itu seperti apa, seperti itu. Terus juga penyakit dalam pun sebenarnya juga bisa ya, tapi mungkin untuk relatingnya, bakat-bakat di relatingnya nanti akan diekspresikan dengan cara yang berbeda lagi. Atau bisa jadi nih Dr. Rio bisa menjadikan misalnya mata kuliah dulu atau waktu praktik dulu yang mana yang Dr. Rio ini enjoy, lalu bisa juga melihat kurikulum masing-masing pilihan profesi ini apa saja yang kira-kira menarik untuk Dr. Rio yang sangat senang berinteraksi dengan orang lain ya, seperti itu. Ada juga potensi menjadi dokter influencer ya. Mungkin dokter influencer seperti yang di Instagram yang sering menyebarkan edukasi ya. Meskipun communication-nya agak lemah, ini mungkin bisa mencari format-format konten yang mungkin tidak harus berbicara panjang, lebih ke menyampaikan edukasi-edukasi, karena memang Dr. Rio ini senang berhubungan dengan orang lain. Jadi misalnya ketika banyak membangun jaringan, ini akan bisa menimbulkan word of mouth. Dr. Rio dengan skillnya disarankan oleh pasien satu ke pasien yang lainnya. Nah, itu akan menjadikan profesi yang dijalani optimal ya, mengoptimalkan bakat-bakat kuatnya Dr. Rio, seperti itu. Itu dia pengalaman Dr. Rio, dan itu adalah gimana talent mapping bisa membantu kamu untuk memilih fokus di karir kamu. Kalau kamu menghadapi situasi yang sama dan pengen
melakukan talent mapping assessment untuk membantu memilih fokus karir kamu bisa banget ya untuk menghubungi kontak yang ada di Instagram Productivity. Di situ kita bisa sharing-sharing bareng terkait hasil talent mapping assessment kamu dan gimana bakat dan potensi kekuatan kamu ini bisa membantu kamu untuk lebih excellent dan tentunya lebih matang untuk mengambil keputusan dalam spesialisasi karir. Semangat ya buat kamu!